Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin kaum muslimin jamaah subuh yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di kesempatan pagi hari ini kita kembali bersama bermajelis yang tentunya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik, hidayah, dan juga yang tidak kalah penting pada hari ini adalah kesehatan. Semoga kita semua, keluarga di rumah senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dan jika Allah Subhanahu wa taala menguji salah satu di antara keluarga kita berupa sakit, semoga segera disembuhkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan pagi hari ini kita akan melanjutkan pembahasan berkaitan dengan pentingnya mempelajari sirah nabawiyah. Pentingnya mempelajari sejarah perjalanan ya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pada pertemuan yang lalu jemaah sekalian kita sampaikan secara garis besar bahwa mempelajari sirah nabawiyah, mempelajari sejarah perjalanan kehidupan Rasul sallallahu alaihi wasallam paling tidak ada dua. Pertama adalah ketika kita membaca sirah perjalanan sejarah Rasul sallallahu alaihi wasallam, itu adalah sebagai nutrisi, ya, sebagai vitamin untuk dijadikan sebagai vitamin di dalam hati dan jiwa kita. Kenapa? Karena semua perjalanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk kita adalah menjadi sebuah titik kebaikan dalam langkah-langkah kita ke depan. Sehingga tidak heran Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an surat Hud, wa kullan naqussu 'alaika min anba'ir rusul ma nusabbitu bihi fuadak. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bahwa kami telah menyebutkan kisah-kisah para nabi sebelumnya kepadamu wahai Muhammad, linusabbita bihi fuadak. Tujuannya adalah untuk menguatkan hatimu. Maka begitu pula jemaah sekalian, kisah-kisah perjalanan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang kita baca hari ini juga salah satunya adalah untuk menguatkan hati dan jiwa kita di dalam menjalankan ketaatan ya kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, ya secara garis besar bahwa mempelajari sirah nabawiyah, mempelajari sejarah perjalanan Rasul sallallahu alaihi wasallam itu adalah ya bahwa mempelajari sejarah Nabi merupakan bagian daripada agama. Ya, merupakan bagian daripada agama, sehingga seseorang bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu di antara cara untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan mempelajari sirah perjalanan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini secara garis besarnya Mas sekalian. Adapun kalau kita sebutkan secara rinci, yang ini akan kita sebutkan beberapa hal, poin penting, faidah dan manfaat mempelajari sirah nabawiyah. Ya, pertama adalah bahwa di antara prinsip-prinsip yang wajib diketahui oleh seorang hamba setelah kewajiban mengenal Allah dan agama adalah kewajiban mengenal Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak mungkin bisa mengenal Allah, kita tidak mungkin bisa menjalankan syariat ini,
kita tidak mungkin menjalankan agama ini jemaah sekalian kalau kita tidak mengenal Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Bahkan di dalam surat Ali Imran Allah mengatakan, "Qul in kuntum tuhibbunallah." Katakan Muhammad, jika kalian ingin mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala, maka cintailah Rasulnya. Artinya apa jemaah sekalian? Bahwa tidak mungkin seseorang itu akan mendapatkan cinta Allah manakala dia tidak mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana cara kita mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam? Tentu salah satu di antara cara ataupun jalan mencintai Nabi kita sallallahu alaihi wasallam adalah mengikuti sunnahnya. Ya, mengikuti semua apa yang telah beliau lakukan. Ya. Nah, begitu pula jamaah sekalian yang Allah Subhanahu wa taala ya berkaitan dengan mengenal Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, mengenal sejarah perjalanan Rasul sallallahu alaihi wasallam, ini adalah merupakan bagian dari prinsip-prinsip ya kewajiban kita. Bahkan Syekh Muhammad At-Tamimi di dalam bukunya Salah Satu Usul, atau yang lebih dikenalnya adalah Al-Usul As-Salasah, 3 prinsip kewajiban yang wajib diketahui oleh setiap muslim adalah ma'rifatullah wa ma'rifatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ma'rifatu dinil Islam. Ya, bahwa 3 prinsip yang wajib diketahui oleh setiap orang, pertama adalah mengenal Allah, mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mengenal agama ini. Nah, oleh karena itu jamaah sekalian yang Allah Subhanahu wa taala, maka insyaallah kita ke depan ya, kita akan jauh mengenal Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Tidak lain tujuannya adalah untuk apa? Mengenal Allah Subhanahu wa taala. Mengenal Allah, mengenal agama ini jemaah sekalian, kita sekali lagi bahwa kita tidak mungkin bisa mengenal Allah dengan benar. Kita tidak mungkin bisa menjalankan syariat ini dengan benar manakala kita tidak mengenal Rasul sallallahu alaihi wasallam. Iya, di antara mengenal Nabi kita sallallahu alaihi wasallam jemaah sekalian paling tidak ada 5 poin. Ya, bagaimana kita mengenal Nabi sallallahu alaihi wasallam? Pertama adalah mengenal nasab beliau. Ya, mengenal nasab Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya beliau adalah manusia termulia dari sisi nasab dan keturunan. Di awal kita sudah sampaikan bahwa bagaimana nasabnya Rasul sallallahu alaihi wasallam berkesinambungan sampai kepada Nabi Ibrahim alaihi salam. Ya, kepada Nabi Ismail alaihi salam. Jangankan sampai kepada Nabi Ismail alaihissalam atau kepada Nabi Ibrahim alaihissalam jemaah sekalian, nenek atau uyut daripada Nabi Shallallahu alaihi wasallam saja, kalau dilihat dari sisi nasab dan keturunan, maka beliau adalah orang yang memiliki keturunan nasab yang sangat mulia. Ya, dari Abdul Muthalib, kemudian Hashim jemaah sekalian, ya, yang dikenal dengan keluarga Hashimiyah, di mana sudah kita sampaikan sedikit jemaah sekalian kemarin berkaitan dengan siapa Abdul Muthalib dan siapa kemudian Hashim, yang merupakan ya sebab ya nasabnya ya keturunannya dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nah, jemaah sekalian yang Allah Subhanahu wa taala, ini salah satu sisi kelebihan bangsa Arab adalah menjaga nasab itu. Ya, seseorang mulia dan tidaknya ya salah satunya adalah dilihat dari sisi nasabnya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala bukan hanya sekedar bahwasanya beliau memiliki akhlak yang baik, memiliki sifat yang baik, tapi di sisi lain adalah memiliki keturunan, memiliki nasab yang baik. Ya. Kita tidak bisa menyalahkannya, Mas. Kadang kalau ada anaknya nakal, budaknya susah diatur, kadang yang disalahkan teh kolotna, saha bapana kan. Jadi yang dilihat adalah bapaknya itu. Dilihat nasabnya siapa? Oh, pantas akina gitu kan. Pantas bapana budaknya gitu kan. Nah, ini yang pertama jemaah sekalian. Jadi mengenal Nabi sallallahu alaihi wasallam dari sisi ya nasab. Yang kedua adalah ya mengenal Nabi kita sallallahu alaihi wasallam adalah mengenal tempat dan tanggal lahir serta tempat hijrahnya. Ya, mengenal tempat tanggal lahir
dan hijrahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Berarti ke depan kita akan mengenal dua tempat suci yang merupakan di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berpijak menyampaikan dakwah, risalah, perjuangan, ya, risalah Allah Subhanahu Wa Taala. Mengenal Mekah, mengenal Madinah, ya, karena dua tempat ini adalah dua tempat yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan nanti juga kita akan sampaikan jemaah sekalian, kenapa dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mudah diterima di Madinah, tidak seperti ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berangkat ke Taif, masyarakat banyak menolaknya. Tapi ketika ke Madinah, kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diterima dakwahnya? Nah, ini nanti berkaitan dengan nasab keturunannya Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi mengenal tempat, tanggal lahir beserta tempat hijrahnya, mengenal Mekah, ya, mengenal Madinah jemaah sekalian. Ya, tentu kalau kita mengenal Mekah tidak terlalu jauh jemaah sekalian kita mengenal Mekah. Ya, tentu mengenal Mekah di zaman Nabi Ibrahim alaihissalam, sejarahnya sudah sampai kepada kita jemaah sekalian. Paling tidak adalah mengenal bagaimana kondisi bangsa Arab saat itu ketika dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam datang ke kota Mekah dan Madinah. Yang ketiga jemaah sekalian, nah ini juga butuh pembahasan yang cukup panjang. Yang ketiga adalah mengenal masa kenabian. 23 tahun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan dakwahnya. Ya, Rasulullah memulai dakwahnya di usia senja, di usia 40 tahun. Ya, maka tidak sedikit jemaah sekalian ada orang yang ternyata alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala dapat hidayah di usia senja itu kan. Baru sadar ke masjid itu di usia 40 tahun. Bahkan ada yang sadar ke masjid itu di usia sudah pensiun, alhamdulillah. Ya, walaupun masih banyak yang sudah pensiun, masih jauh ke masjid, masih banyak gitu kan. Ya. Dan jemaah sekalian, jemaah Allah Subhanahu Wa Taala, hidayah itu ya tadi tidak mengenal usia, jemaah sekalian. Tidak mengenal muda, tidak mengenal tua. Dan Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan tugas kenabian di usia senja, di usia yang mungkin secara fisik sudah banyak kekurangannya. Ya. Kenapa Allah Subhanahu Wa Taala tidak mengutus Nabi itu di usia muda yang saat tenaga masih kuat dan sebagainya, mas sekalian? Tentu ada pelajaran dan hikmah yang terkandung di dalamnya. Ya. Nah, jadi jamaah sekalian yang Allah Subhanahu Wa Taala, masa kenabian 23 tahun, masa yang sangat ya ringkas, masa yang sangat cepat, masa yang tidak lama jemaah sekalian 23 tahun itu. Ya, kalau kita berpikir masjid ini dibangun, ini sudah berapa tahun, Pak? Sudah 8 tahun ya? Iya, sudah 8 tahun ya mas kalian renovasinya ini mas kalian. Dan dakwah kita masih sekitar kita mas kalian. Ya, bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu 23 tahun kan? Ya, ya, ya. 23 tahun ini masya Allah mas kalian, waktu yang sangat cepat. Ya, risalah kenabian sampai, permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan din, berkaitan dengan Allah, berkaitan dengan agama, muamalah, interaksi hubungan sosial dan sebagainya tuntas dalam waktu yang sangat-sangat singkat. Bangsa Arab dikenal jahiliyah dulu menjadi negeri yang madani, negeri yang islami, negeri yang kemudian mengenal Allah, negeri yang subur, negeri yang makmur, negeri yang mendapatkan ya keberkahan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu 23 tahun, waktu yang sangat ya sangat sedikit jemaah sekalian. Ya kalau orang kuliah jemaah sekalian 23 tahun itu baru selesai kuliah. Ya. Selesai kuliah. Kenapa? Karena pendidikannya SD, SMP, SMA, kemudian perguruan tinggi, kalaupun sama hanya S1 saja itu 23 tahun jemaah sekalian. Baru selesai sekolah. Ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam 23 tahun menyampaikan dakwahnya. Dari mulai surat Al-Alaq sampai surat Al-Maidah ayat terakhir yang diturunkan. Dari mulai Al-Fatihah sampai An-Nas selesai dalam waktu 23 tahun. Hafalannya selesai, tadaburnya selesai, pengamalannya selesai. Itu 23 tahun.
Jadi kalau misalkan kita hari ini menghafal Quran di usia senja, sebenarnya sejarah membuktikan Nabi SAW mulai menghafal Quran itu usia 40 tahun. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu yang usianya lebih tua dibandingkan Nabi SAW mulai menghafalnya di usia senja. Jadi sebenarnya tidak ada alasan. Ya, yang penting apa? Ada keinginan. Ya. Ya, kalau kita tidak hafal 30 juz, dibaliklah. Juz 30 gitu kan. Itu pun juz 30 tuh aduh, gitu kan. Menghafalnya Masya Allah penuh perjuangan, dan kemudian ya menjaganya itu juga penuh perjuangan juga jemaah sekalian. Beda surat An-Nas dengan An-Naba itu beda. An-Nas itu 1 bulan tidak dibaca, insya Allah masih hafal. An-Naba tidak dibaca 1 minggu, ya, banyak yang hilang gitu kan. Ragu kalau dia disuruh imam suruh baca surat An-Naba, tidak pernah dibaca sebelumnya 1 minggu saja, ya tidak berani. Yang keempat jemaah sekalian mengenal Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam adalah penjelasan beliau menjadi Nabi dan Rasul. Nah ini penjelasan beliau menjadi Nabi dan Rasul, tentu beda antara Nabi dan Rasul. Ya. Kemudian yang terakhir yang kelima adalah penjelasan beliau diutus dari faktor-faktor yang melatar belakangi apa yang menyebabkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus. Apa yang melatar belakangi? Apa faktor-faktor yang melatar belakangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus di tanah yang gersang pada kaumnya, kaum Quraisy yang saat itu mereka orang-orang yang sangat jauh dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kesyirikan sudah menjadi hal yang biasa. Nah, ini jemaah sekalian mengenal Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam paling tidak dari 5 hal ini: mengenal nasab keturunannya beliau, tempat tanggal lahir beserta hijrahnya, mengenal masa kenabiannya, penjelasan beliau menjadi nabi dan rasul, sekaligus penjelasan beliau diutus, ya, dan faktor-faktor yang melatar belakangi. Apa ya faktor-faktor yang melatar belakangi beliau diutus? Ya, di antaranya pertama adalah beliau diutus untuk apa? Mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Di tengah bangsa Arab saat itu, orang-orang Quraisy yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala, datang Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk apa? Meluruskan kembali ibadah mereka, tauhid mereka hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ini menjadi fenomena bangsa Arab saat itu jemaah sekalian. Kenapa? Karena dengan kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, salah satu faktor yang membuat mereka terganggu adalah karena usaha-usaha mereka yang merasa terganggu. Berhala yang mereka bangun, berhala yang mereka buat, ketika datang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka berkurang omset penjualannya. Kenapa? Mereka tidak lagi menyembah berhala-berhala itu, langsung menyembah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Beliau diutus apa? Untuk apa? Untuk mengesahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, makanya jamaah sekalian, tugas Nabi ini Shallallahu Alaihi Wasallam itu sangat berat. Suatu hari ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di pasar, ketika semua orang sedang sibuk ya berjual beli, tawar menawar, tiba-tiba datang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian beliau mengatakan, ayuhan nas, qul la ilaha illallah tuflihu. Wahai manusia, ya, qul la ilaha illallah, katakan la ilaha illallah tuflihu, niscaya kalian akan beruntung. Ini ketika semua orang sibuk. Kalimat tauhid itu jamaah sekalian dulu Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam disampaikan di mana? Di tengah-tengah kaum musyrikin. Ya. Kemudian jamaah sekalian yang kedua adalah untuk menegakkan syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, yang mencakup aspek mengamalkan perintah dan meninggalkan larangan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ini poin yang tidak kalah beratnya pula juga jemaah sekalian, untuk menegakkan syariat Allah, dari mulai mengesahkan Allah, ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian melaksanakan perintah-perintah Allah dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini bukan perkara yang penting, bukan perkara yang mudah. Amar ma'ruf nahi mungkar. Mungkin kita bisa menyuruh jemaah sekalian
tapi melarang seseorang untuk tidak melakukan sesuatu yang biasa mereka lakukan, dampaknya sesuatu yang sangat besar. Ya, hanya kesalahan informasi, kesalahan persepsi, sekalian berita hari ini, masya Allah luar biasa ramainya. Hanya berkaitan dengan wayang saja, ini luar biasa sekalian. Ya, ketika aspek-aspek kebiasaan dilarang atau diluruskan permasalahannya, terkadang orang salah menanggapinya, sehingga apa? Tantangannya jauh lebih besar. Makanya melarang, ya, meninggalkan sesuatu yang biasa mereka lakukan itu jauh lebih berat dibandingkan kita menyuruh untuk melakukan suatu kebaikan. Walaupun kita menyuruh pun juga berat jemaah sekalian. Ya, mengajak kepada kebaikan pun juga bukan perkara yang ringan. Buktinya apa? Nabi kita SAW penuh dengan tantangan, penuh dengan ujian. Bukan perkara ringan ketika Rasulullah SAW mengajak kaumnya, ya, untuk menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga adalah beliau diutus untuk membawa rahmat bagi seluruh alam. Tujuannya adalah agar mereka keluar dari kegelapan, kesyirikan, kemusyrikan, kejahilian, menuju cahaya ilmu, cahaya keimanan dan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini berat jemaah sekalian. Ya. Jadi Nabi kita SAW adalah membawa rahmatan lil alamin, menebar cinta kasih kepada seluruh alam, kepada seluruh bangsa Arab saat itu. Kecintaan Nabi SAW adalah merasa khawatir ketika seseorang mulai jauh, ya, semakin jauh terjerumus kepada apa? Kepada kesyirikan dan kejahilan, ya, dan jauh daripada ilmu Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti bahwasanya pada waktu itu mereka tidak berilmu. Bukan berarti pada waktu itu mereka tidak mengetahui kebenaran. Bukan berarti pada waktu itu mereka bodoh jemaah sekalian, tidak. Tetapi mereka adalah orang-orang yang, ya, bodoh dengan kebenaran, menolak kebenaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Kenapa? Karena selama dalam kehidupan yang cukup panjang mereka terjatuh ke dalam kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini penjelasan beliau diutus menjadi faktor-faktor yang melatar belakangi beliau diutus oleh Allah Subhanahu wa taala secara khusus kepada bangsa Arab saat itu. Yang kedua ya Mas kalian, ya. Jadi yang pertama adalah bahwa faidah mempelajari sirah Nabi SAW adalah, ya, berkaitan dengan kewajiban. Ya, kewajiban kita mengenal Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wajibnya kita mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah kita mengenal Allah, mengenal agama Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mengenal Nabi kita sallallahu alaihi wasallam adalah mengenal teladan terbaik bagi seluruh manusia dalam akidah, ibadah dan akhlak. Karena jamaah sekalian yang Allah Subhanahu wa taala sesungguhnya tidak ada yang lebih baik di antara yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ada satu perkataan sahabat Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, "Man kana mustannan falyastannan biman qad mat." Barang siapa di antara kalian yang ingin mengikuti sebuah kebaikan, maka ikutilah kebaikan orang-orang yang telah meninggal. Ya. Siapa orang-orang yang telah meninggal tersebut ya mas kalian? Ulaika ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mereka itu adalah sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa jemaah sekalian? Bahwa cerminan kebaikan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam itu tercermin ada pada seluruh kebaikan para sahabat. Ya. Oleh karena itu jemaah sekalian, mengenal sejarah perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka sesungguhnya kita akan mengenal teladan terbaik, manusia terbaik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang catatan kehidupannya mas kalian tidak ada satupun yang tertinggal, kecuali semuanya berada dicatat dalam catatan tinta emas yang hari ini bisa kita baca. Sekali lagi ya mas kalian, kami sampaikan pada pertemuan yang lalu ya mas kalian,
Tidak ada satu manusia pun di muka bumi ini yang catatan kehidupannya, catatan kesehariannya tercatat dengan rapi. Kecuali siapa? Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu teladan terbaik dalam masalah apa? Dalam masalah akidah, dalam masalah ibadah, dalam masalah akhlak. Ya, kalau kita ingin mengikuti kebaikan, maka ikutilah kebaikan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Akidah terbaik, tauhid terbaik adalah akidah dan tauhidnya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ibadah terbaik, salat terbaik, zakat terbaik, sedekah terbaik adalah zakat sedekah ibadahnya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Suatu hari jemaah sekalian, Aisyah sempat khawatir dengan apa yang dilakukan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam saat beliau melakukan ibadah, saat beliau melakukan salat sampai kedua kakinya bengkak. Bukan karena tersandung, bukan karena jatuh, bukan karena jalan yang lama jemaah sekalian, bukan karena penyakit, tapi karena apa? Ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita ini kan kaki ini bengkak. Bisa banyak tidur, mungkin asam urat, mungkin keseleo ya mas kalian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kakinya sakitnya itu sakitnya bukan karena penyakit, tapi karena apa? Karena ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Aisyah mengatakan, bukankah dosamu telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, baik yang sudah lalu dan yang akan datang? Kemudian Rasulullah mengatakan, aku ingin menjadi orang yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah ibadah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan Rasulullah tidak pernah menghentikan ibadah walaupun gangguan sangat besar kepada beliau. Suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang sujud. Tiba-tiba ada seorang Yahudi yang membawa kotoran, satu ember kotoran unta, kemudian disiramkan di kepalanya. Rasulullah tetap melakukan sujud di hadapan Allah. Ketika Rasulullah SAW sedang beribadah di depan Ka'bah, tiba-tiba ada orang musyrikin Quraisy datang dan kemudian menghampirinya, lalu menguncinya dari belakang. Ya, mengunci dari belakang sampai kelihatan, lidahnya menjulur. Kenapa? Saking menahan sakitnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Tetapi apa yang terjadi jemaah sekalian ya, Allah Subhanahu Wa Taala, beliau tetap bertahan dengan ibadahnya di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, itulah gambaran Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam dalam ibadah, dalam salat. Ya, oleh karena itu jemaah sekalian, sebuah catatan penting jemaah sekalian, tidak ada satupun perintah Nabi kecuali pasti bisa kita lakukan, dan tidak semua apa yang dilakukan oleh Nabi bisa kita lakukan. Jadi semua apa yang diperintahkan Nabi, apapun perintah Nabi, insya Allah pasti bisa kita lakukan. Karena tidak mungkin Allah dan Rasulnya menyuruh kepada kita di mana kita tidak mampu untuk melakukannya. Tetapi apa yang dilakukan oleh Nabi belum tentu bisa kita lakukan. Mungkin Rasulullah salat, kita juga bisa salat. Kita bisa salat malam, Rasulullah pun juga salat malam, tetapi salat malamnya Rasulullah dengan kita berbeda. Salat sunat kita jemaah sekalian, kita salat sunat, Rasulullah pun juga salat sunat, tapi salat sunat Rasulullah jauh lebih baik. Kita puasa wajib, Rasulullah juga puasa wajib. Kita juga puasa sunnah, Rasulullah juga puasa sunnah, tapi puasa sunnah Nabi SAW sangat beda dengan puasa sunnah kita. Ya. Oleh karena itu jemaah sekalian ya Allah Subhanahu wa taala, ya, kita mengenal teladan terbaik Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, ya, bukan dilihat dari sisi akidah, prinsip-prinsip tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, juga yang tidak kalah penting adalah ibadah beliau, dan yang ketiga adalah apa? Akhlak beliau. Akhlak beliau jemaah sekalian. Dan akhlak Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ini jemaah sekalian adalah akhlak kepada seluruh kalangan. Bagaimana Nabi SAW ketika bertemu dengan orang yang usianya lebih senja, lebih tua. Bagaimana ketika Nabi SAW bertemu dengan orang yang mungkin teman sepermainan Nabi SAW. Bagaimana Nabi SAW bergaul dengan orang-orang yang usianya ada di bawah beliau. Bahkan bagaimana Nabi SAW bergaul dengan anak-anak yang masih kecil. Ya. Jemaah sekalian ya Allah Subhanahu Wa Taala, ini akhlak Nabi SAW adalah merupakan akhlak yang sangat sempurna,
baik akhlak yang berkaitan dengan antara sesama, ya, yang merupakan akhlak terbaik, ataupun akhlak di keluarganya, ya, akhlak di keluarganya, adab etika di keluarganya, jemaah sekalian. Karena tidak sedikit bisa jadi, jemaah sekalian, ada orang yang mungkin saja mereka baik di luar tapi di rumahnya belum tentu. Ada orang yang mungkin di rumahnya baik tapi di luar belum tentu, jemaah sekalian. Dan Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam dimanapun beliau berada, beliau memiliki akhlak yang terpuji. Di rumah, di luar rumah, bersama keluarga atau tidak bersama keluarga, jemaah sekalian, beliau adalah menjadi teladan bagi kita. Nah, ini poin yang kedua adalah mengenal teladan terbaik, ya, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan di dalam surat Al-Ahzab ayat 21, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh ada pada dirimu, pada diri Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam adalah apa? Uswah hasanah, teladan terbaik. Kalau kita hari ini kehilangan contoh, kehilangan figur, kehilangan teladan, maka kita sebagai kaum muslimin, ya, tidak perlu khawatir. Kenapa? Contoh figur kita adalah Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kalau kita mencontoh di antara kita, ya mungkin hari ini hari itu baik, esok lusa kita tidak tahu. Dan kita hanya menilai seseorang hanya dari zahirnya saja. Kadang kita menganggap dia tidak baik, belum tentu. Bisa jadi hatinya lebih baik. Kita melihat secara fisik yang mas kalian mungkin dia tidak baik, tetapi hatinya bisa jadi lebih baik. Atau bisa jadi jemaah sekalian, fisiknya Masya Allah luar biasa baik jemaah sekalian, tapi belum tentu hatinya baik. Kita lihat jemaah sekalian bagaimana Abu Lahab bersama istrinya, ya, wa mar'atu hammalatal hatab. Bagaimana Abu Lahab dan istrinya, apa kurangnya kedua sosok ini jemaah sekalian? Abu Lahab ini adalah orang yang cerdas, bangsawan, hartawan, punya wajah yang tampan, ya, Lahab menyala-nyala. Istrinya juga adalah, ya, termasuk wanita-wanita kesohor, memiliki wajah yang cantik karena disebut dengan Ummu Jamil, ya, seorang wanita cantik, ya. Tetapi apa jemaah sekalian? Semua itu, ya, menjadi hal yang menjadi tidak baik jemaah sekalian ketika apa? Ketika keduanya menentang Allah dan menentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hari ini jemaah sekalian, teladan kita adalah Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan sampai anak-anak cucu kita menjadi teladannya itu. Iya, kan sekarang teladan anak-anak muda itu siapa ya mas sekalian? Ya, Korea itu kan. Rambut ngikuti alam mereka, ya, cara bicara ngikuti gaya mereka, foto-foto di HP-nya, foto-foto mereka, ya. Padahal ini kalau kita berbicara tentang prinsip, berbicara tentang akidah, ini, ya, masuk dalam delik akidah jemaah sekalian. Kenapa kita harus bangga dengan mereka yang agama keyakinannya berbeda dengan kita? Kenapa kita tidak bangga dengan, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kenapa kita tidak bangga dengan sahabat-sahabat ridwanullah alaihim yang menjadi, ya, manusia terbaik, menjadi teman-teman terbaik pilihan Allah Subhanahu wa taala yang pantas menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ya. Ini yang kedua mas kalian, ya. Yang ketiga, ya, bahwasanya sirah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah menjadi mizan, menjadi timbangan amalan perbuatan manusia mas kalian. Ya, menjadi mizan, menjadi timbangan amal perbuatan manusia. Kita ini timbangan amalan kita ini timbangannya siapa? Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Timbangan kebaikan kita ini adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Cara makan terbaik itu siapa? Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Cara tidur yang paling baik itu adalah tidurnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Timbangan amalan kita, timbangan amalan kebaikan kita adalah amalan Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun tentu ya mas sekalian, kalau kita tidur ya beda dengan Nabi. Kalau Nabi kan tidurnya ingin cepat bangun. Gimana supaya tidurnya tetibra? Kalau kita kan tidurnya gimana supaya tibra, itu kan nyaman, ya, bantalnya empuk, kasur luar biasa, ya kan? Kenapa Rasulullah kemudian ketika tidur menggunakan tangan kanannya,
Tujuannya apa? Supaya tidak lama tidurnya. Karena kalau tidurnya seperti itu pasti tidak lama. Ya. Dan kita tidurnya tidak seperti itu jemaah sekalian. Masya Allah kita tidur ini. Ya. 4 jam itu, 4 jam atau 5 jam itu enggak tahu apa yang terjadi jemaah sekalian. Kecuali tidur di mobil gitu kan. Iya, iya, betul jemaah sekalian. Masya Allah itu kan. Jadi, dan itu jemaah sekalian yang Allah Subhanahu wa taala, ya kalau kita ingin melihat bagaimana ya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dari sisi kehidupannya, maka ini menjadi mizan, menjadi timbangan amal perbuatan kita. Bahkan tidurnya kita, meskipun kalau kita mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam, menjadi sebuah kebaikan, menjadi pahala. Ya, minimal lah awal tidurnya gitu. Ya, minimal. Kenapa? Karena mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam itu adalah kebaikan. Dan setiap kebaikan adalah pahala. Dan setiap pahala itu apa? Menggugurkan dosa. Ya, kita tidur seperti itu bukan hanya tidur biasa. Ini tidur mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, mendatangkan pahala, menggugurkan dosa kita. Ya. Kita mah tidurnya alhamdulillah sampai keluar suara. Ya. Tapi Rasulullah juga pernah mendengkur jemaah sekalian tidurnya. Ya, sebagaimana dikatakan oleh Bilal, ya, ketika Nabi SAW berada pada waktu maghrib dan isya, kemudian beliau tiduran di masjid sampai terdengar suara mendengkur, menunjukkan bahwa tidurnya sangat nyenyak antara maghrib dan isya. Dan memang dulu jemaah sekalian para sahabat maghrib isya itu jarang pulang ke rumah. Selain memang ya rumahnya jauh, ya jauh-jauh dari masjidnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, waktu maghrib isya itu adalah waktu yang sangat pendek, waktu yang sangat tepat, sangat baik untuk lama bertemu, berkumpul, duduk di rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kalau habis subuh kan beda kalau ada ta'lim ya. Kalau tidak ada ta'lim kan kalau habis subuh maunya cepat pulang. Ya. Ya, padahal di rumah juga enggak ada kegiatan. Di rumah juga kegiatan biasa-biasa aja itu kan. Enggak ada yang penting-penting banget itu kan. Padahal kebaikan duduk di masjid ini luar biasa sampai kapan? Israf. Ya. Tapi memang menunggu di masjid itu walaupun sebentar rasanya lama ya Mas Karen. Dibanding kita ya duduk di rumah ya nonton bola kalau ada musim bola ya Mas kalian ya. Nah, ini jadi jemaah sekalian ya Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi, sirah nabawi ya, sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu menjadi apa? Mizan. Menjadi timbangan amalan perbuatan kita. Ya. Jadi kalau kita ingin menimbang amalan perbuatan kita, maka timbangan kita adalah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ya, mau ke kamar mandi saja Rasulullah memberikan contoh. Apakah kita tidak bisa bagaimana ke kamar mandi? Bisa, tapi bagaimana? Rasulullah memberikan contoh kepada kita supaya masuk kamar mandi itu mendatangkan kebaikan, mendatangkan pahala, bukan hanya menggugurkan kewajiban saja, tetapi apa? Ingin mendapatkan kebaikan saat kita masuk dan keluar dari kamar mandi. Saat kita bangun, ya, setelah kita tidur, misalnya kita bangun, kita ingin mendapatkan banyak kebaikan. Ya, timbangan amal perbuatan kita ya Mas sekalian, saat kita bangun ingin menjadi amalan terbaik, bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau bangun. Makanya ada sebuah buku jemaah sekalian judulnya adalah 24 jam bersama Nabi. Ya, 24 jam bersama Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Abu Hurairah jemaah sekalian, beliau adalah orang yang banyak meriwayatkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dalam bukunya Tadabbur Sunnah, ya Mafatih Tadabbur Sunnah, ya disebutkan bahwa bagaimana Abu Hurairah mampu memiliki hafalan yang luar biasa. Ternyata beliau membagi malam itu menjadi 3. Sepertiga dipakai untuk istirahat, sepertiga untuk menghafal, dan sepertiga untuk ibadah salat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itulah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Mas sekalian, Al-Imam ya Sufyan Ibnu Uyainah rahimahullah mengatakan, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah timbangan paling inti. Maka segala sesuatu ditimbang dengan akhlak, sirah dan petunjuk beliau. Yang sesuai, maka itulah yang benar. Yang berlawanan dengannya, maka itulah kebatilan.
Masya Allah jemaah sekalian, tidak ada satupun apa yang kita lakukan kecuali semuanya sudah dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari mulai tidur sampai tidur lagi, semuanya sudah dicontohkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Duduk-duduk seperti ini mas sekalian, ini contoh dari Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Para sahabat sering berkumpul duduk-duduk seperti ini. Ya, jamaah sekalian yang Allah Subhanahu Wa Taala, yang keempat, bahwa mempelajari sirah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membantu di dalam memahami kitabullah. Kita bisa memahami Al-Quran, kita bisa memahami kitabullah jemaah sekalian. Ya, kenapa? Salah satunya dengan apa? Mempelajari sirah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena kehidupan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan pengamalan nyata terhadap Al-Quran. Ya, Aisyah mengatakan ketika ditanya bagaimana akhlak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, khuluquhul Quran. Akhlak Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Al-Quran. Ya, akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Al-Quran ya sekalian. Nah, jamaah sekalian yang Allah Subhanahu Wa Taala, maka untuk memahami kitabullah adalah bagaimana kita memahami Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, makanya di dalam memahami Al-Quran adalah kembali kepada Al-Quran dan kembali kepada siapa? Kepada sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Masdarul akidah, bahkan sumber-sumber akidah itu adalah kitabullah wa sunnatu Rasulillah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sumber akidah itu ya mas sekalian adalah kitabullah, Al-Quran. Yang kedua adalah wa sunnatu Rasulillah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua adalah sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita tidak mungkin bisa memahami Al-Quran dengan benar manakala kita tidak memahami sunnah, manakala kita tidak memahami sirah perjalanan Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena beliau adalah bukti nyata di dalam pengamalan Al-Quran. Ya. Dan kalau disebut dengan ya Al-Quran berjalan, itulah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau kata Aisyah, kalau kita ingin melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka bacalah Al-Quran. Disitulah Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kepada Al-Quran ya salah satunya adalah bagaimana kita membaca Al-Quran ya mas sekalian. Bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membaca Al-Quran. Ya, walaupun insya Allah alhamdulillah mas sekalian Ramadan tidak akan lama lagi. Ini waktu yang lebih banyak lagi kita akan banyak membaca Al-Quran. Ya, walaupun mungkin harian kita ya ada bacaan-bacaan Al-Quran ya mas sekalian, tetapi Ramadan ini merupakan hari-hari ataupun bulan-bulan yang sangat istimewa untuk memperbanyak membaca Al-Quran. Nah, jadi jamaah sekalian yang Allah Subhanahu Wa Taala, memahami Al-Quran salah satunya adalah melewati apa? Melewati sejarah, melewati sirah nabawiyah, melewati siapa? Melewati Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Terakhir jamaah sekalian, ya karena masih banyak jamaah sekalian tentunya. Dan yang dimaksud dengan akhlak di sini adalah pengamalan agama beliau. Beliau telah mengerjakan petunjuk Al-Quran dengan sempurna dalam hal perintah dan larangan serta adab-adab Al-Quran. Artinya apa jemaah sekalian? Apa yang di dalam Al-Quran itu semuanya sudah pernah dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada satupun yang tersisa dari amalan-amalan Nabi kecuali semuanya sudah dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Allah mengatakan dalam surat Al-Maidah ayat terakhir, Allah mengatakan al-yauma akmaltu lakum dinakum. Hari ini telah kusempurnakan agamaku untukmu. Artinya apa ya mas sekalian? Islam ini telah sempurna. Ya, ajaran dalam Al-Quran ini semuanya sudah dilaksanakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada yang tersisa sedikit pun dari ajaran Islam ini kecuali semuanya sudah disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau ada orang yang mengatakan Islam ini belum sempurna, ajaran ini belum lengkap jemaah sekalian, ya, bukan ajaran Islam yang belum lengkap, bukan ajaran Islam yang tidak sempurna, adalah pemahaman kita yang belum sampai untuk memahami kitabullah. Ya. Terakhir jemaah sekalian, ya, bahwa di antara faidah mempelajari sirah nabawi ini adalah ya, mempelajari sirah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memperkuat cinta seseorang Muslim kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, semakin kita mendalami perjalanan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam,
maka akan semakin mendatangkan cinta kita kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tidak sempurna iman seseorang, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sampai aku lebih dicintai dibandingkan yang lainnya. Ya, kita bisa mencintai seseorang, mas kalian, karena apa? Karena kebaikan-kebaikannya. Kita bisa cinta kepada seseorang, kita bisa senang kepada seseorang, kita bisa memberikan perhatian kepada seseorang karena orang itu memberikan perhatian kepada kita. Banyak memberikan kebaikan kepada kita. Dan Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam yang sekalian adalah orang yang paling banyak memberikan kebaikan-kebaikan kepada kita. Maka insya Allah jemaah sekalian, dengan mempelajari sirah perjalanan suka duka perjalanan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini, akan semakin memperkuat cinta seseorang, ya, seorang Muslim kepada siapa? Kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya ketika ada bulan-bulan tertentu di kita, kebiasaan di kita Maulid, ya, memperingati hari kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika ditanya sebagai bentuk cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, maka sebenarnya salah satu di antara bentuk cinta kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah dengan apa? Membaca sejarah, membaca sejarah perjalanan Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun sebenarnya sekarang buku-buku sejarah itu tinggal baca, sebenarnya bukunya sudah ada, tinggal baca. Cuma memang kadang kalau kita baca sendiri itu, kan, bukan tidak bisa baca. Kita ini alhamdulillah tiap hari baca WhatsApp gitu kan. Tiap hari kita baca, mas kan. Ya. Baca yang tidak manfaat aja kita baca, mas kalian. Tiap hari kita baca. Tapi kalau baca buku, aduh berat sekarang, mas kan. Kalau dulu baca itu sumber ilmu aja, mas kalian. Kalau dulu baca itu sumber ilmu, sumber pengetahuan. Kalau sekarang baca itu kadang sumber malapetaka. Ya, sumber kegelisahan. Ya, kalau kita sekarang baca artikel bikin gelisah, bikin khawatir, bikin takut, bikin cemas, bikin marah, tapi kita tidak bisa berbuat apa-apa. Ya. Makanya ketika kita mengirim artikel ini, mas kalian, perhatikan jangan sampai semua apa yang kita dapat kita share, yang membuat orang lain jadi terganggu, sebagaimana kita juga terganggu mendapatkan share-sharean dari orang lain. Bukan tidak boleh, mas kalian, tapi ya coba dilihat dulu isinya. Supaya apa? Supaya ketika share itu menenteramkan ke dalam hati orang, bukan membuat gelisah, khawatir dan sebagainya. Ya. Maka ini mas kalian, ya 5 poin penting. Ya sebenarnya ada 10 yang ingin saya sampaikan, tapi cukup untuk mewakili dari 10 ini mas kalian. Ya, tentang faidah mempelajari sirah perjuangan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena nanti kita akan lewati, ketika kita membaca tentang sirah ini mas kalian, kita akan lewati masa-masa ya senang, masa-masa bahagia Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita pun juga akan merasa bahagia. Ketika kita melewati masa-masa sedih Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ada yang disebut dengan amul huzni, tahun duka cita. Kita pun akan merasakan kesedihan yang luar biasa. Ya. Kita nanti juga akan melewati masa-masa di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memompa sahabat, memotivasi para sahabat untuk bergerak semangat dalam menjalankan syariat. Maka insya Allah kalau kita baca pun itu akan menjadikan diri kita semangat untuk menjalankan apa yang pernah dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi mas kalian, suka dukanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah nutrisi untuk kita, kebaikan untuk kita insya Allah. Maka mudah-mudahan ya Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kesempatan kepada kita. Ya, walaupun pembahasan ini cukup panjang ya mas kalian, tetapi ya kalau kita tidak bahas, ya tidak akan dibahas-bahas kan. Walaupun sedikit yang kita bahas, ya walaupun tahapannya mungkin sangat-sangat sedikit pembahasannya, tapi paling tidak sudah mulai ada gambaran untuk kita tentang apa? Mempelajari tentang sejarah. Karena sejarah ini sekarang sudah banyak ditinggalkan. Kita dulu mungkin di sekolah belajar sejarah. Anak-anak sekarang itu tidak ada belajar sejarah. Jarang belajar sejarah. Dulu kita apa pelajaran PSBB.
apa namanya? Ya, pokoknya belajar sejarah dulu Mas kan. Ya, sejarah Islam, sejarah kerajaan-kerajaan Islam di negeri kita. Anak-anak sekarang itu enggak ada. Ya. Karena itu sudah tidak lagi diungkap di buku, sudah tidak lagi ditampilkan di buku. Akhirnya apa? Anak-anak sekarang enggak tahu sejarah perjalanan Islam di negeri kita. Akhirnya apa? Mudah menyalahkan dan sebagainya. Nah, oleh karena itu jemaah sekalian, mudah-mudahan ya di waktu yang sangat singkat, di waktu yang sangat sedikit ini ya kita masih bisa meluangkan waktu untuk mempelajari sirah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekali lagi bahwa mempelajari sirah ini bagian daripada agama, insya Allah akan ada kebaikan-kebaikan dan pahala yang akan kita dapatkan. Ya. Jamaah sekalian ya Allah Subhanahu Wa Taala, ini saja yang mungkin yang bisa kita sampaikan. Untuk sementara mungkin buku yang saya pakai cukup satu saja dulu ya, buku